Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bu Meta, Bu Cindy, dan Bu Pan. Hari ini kita akan belajar tema 2G, subtema 1 pembelajaran ke-1. Nah anak-anak, tema kita hari ini adalah indahnya kebersamaan keluarga. Anak-anak membaca sendiri ya halaman nomor 8 dan 9 tentang teks berlibur ke rumah kakek. Nah, sekarang kita akan belajar arti bersatu bersama Bu Meta. Tadi anak-anak sudah membaca tentang berlibur ke rumah kakek kan? Nah, di situ melatih terbiasa bersatu, bekerja sama dengan teman-temannya meskipun berasal dari beragam suku dan agama. Nah, anak-anak, sebenarnya arti kata bersatu itu apa sih? Yuk, kita bahas ya. Anak-anak kalau di sekolah pasti memiliki banyak teman. Temannya entah yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, terus anak-anak juga pasti memiliki teman yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, sawo matang, dan lain-lain. Tapi anak-anak tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi kita harus merangkul semuanya. Kita harus berteman dengan yang memiliki agama yang sama atau entah memiliki agama yang berbeda. Kita juga harus berteman dengan orang yang berkulit yang sama dengan kita atau berkulit yang berbeda dengan kita. Kita harus merangkul semuanya. Nah, dari contoh tersebut, arti kata bersatu adalah sikap membuat menjadi satu. Membuat menjadi satu itu seperti apa toh? Ya seperti itu tadi. Jadi kita harus merangkul, kita harus menyatukan hati, kita harus bergandengan tangan satu sama lain. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, gitu ya. Jadi kita juga harus menghormati perbedaan. Itu adalah arti kata bersatu sesungguhnya. Nah, anak-anak, untuk lebih memperjelas lagi arti kata bersatu, yuk kita bahas bersama-sama halaman 12. Nah, di situ anak-anak sudah melihat ya, ada 10 gambar tentang sikap-sikap yang menunjukkan bersatu dan sikap yang menunjukkan tidak ada persatuan di situ. Nah, yang harus kita cari adalah sikap yang menunjukkan persatuan atau sikap bersatu. Yuk kita cari gambar mana saja yang menunjukkan sikap bersatu. Gambar yang pertama, oke. Gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Menunjukkan belajar di kelas. Itu juga salah satu contoh sikap bersatu. Kemudian gambar nomor berapa? Gambar nomor 3 ya. Gambar nomor 3 itu apa anak-anak? Gambar nomor 3 itu adalah anak-anak membersihkan kelas bersama-sama. Bekerja sama dalam piket kelas. Oke. Terus yang keempat, gambar keempat, itu gambar apa anak-anak? Gambar sedang belajar bersama. Itu juga salah satu contoh sikap bersatu. Kemudian gambar nomor berapa lagi? Gambar nomor 5. Ya, makan bersama dan berbagi dengan teman. Itu adalah salah satu contoh sikap bersatu. Terus gambar nomor berapa lagi? Gambar nomor 7. Melakukan kerja bakti tanpa membeda-bedakan teman. Oke, terus nomor berapa lagi? Nomor 9 ya, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus menjaga persatuan di dalam keberagaman. Nah, sikap bersatu artinya menjadi satu dengan orang lain. Artinya menggandeng, merangkul dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Sikap bersatu membuat hidup menjadi aman, tenang, dan damai. Oke anak-anak akan belajar matematika bersama Bu Pan. Semangat belajar, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak.
Sehat ya. Bukan mengharap anak-anak selalu sehat. Kemarin anak-anak minggu kemarin sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Nah, hari ini kita lanjutkan belajarnya ya. Tadi sudah belajar dengan Bu Meta tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang garis dan ruas garis. Apakah itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik ya, yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Lihat gambar. Ini Bupat punya garis ya, punya garis. Ibu beri nama garis G ya. Garis G ini ada diberi tanda panah, artinya ini bisa diteruskan sampai ujung sana dan bisa diteruskan, jadi tidak ada pangkal dan ujungnya. Ini garis. Kemudian garis ini bisa kita buat ruas garis ya. Ruas garis itu apa? Garis yang punya ujung dan punya pangkalnya. Pangkal dan ujungnya. Ini kalau di titik A dan ini saya beri titik B. Nah, A sampai B ini dinamakan ruas garis. Apa namanya? Dinamakan ruas garis. Ibu dari buat sendiri ya. Nih. Nah, ini diberi titik A, pangkal ya, dan ujungnya dari titik B. Ada pangkal dan ujungnya terbatas. Terbatas artinya bisa diukur. Diukur panjangnya ada berapa atas garis AB? Oh, ada 40 cm. Ada 40 cm. Ruas ya, ruas garis A
sampai halaman 16. Belajar, dipahami, dan silakan dikerjakan. Terima kasih. Selamat belajar. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.